Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis data, yaitu dengan menggunakan Jupyter. Kemudian kita akan menggunakan contoh data dalam bentuk file CSV. Nah, langkah pertama kita siapkan dulu ya data yang mau kita analisis seperti itu ya. Nah, kemudian data tersebut dalam bentuk file CSV dan kita harus memindahkan data tersebut di mana kita akan bekerja gitu ya. Oke, langkah pertama saya akan buka dulu aja file Anaconda-nya, software Anaconda-nya. Oke, kebetulan di sini saya sudah pin ya untuk Anaconda-nya. Oke, sambil nunggu, nah saya akan siapin dulu nih file yang mau kita analisis. Nah, di sini saya sudah ada filenya ya. Sudah ada file yang mau saya analisis, itu saya simpan di dokumen karena nanti saya akan bekerja dengan Jupyter ini di dokumen. Nah, ini di dokumen. Nanti saya akan bekerja di sini nih di Python script. Nah, pastikan datanya ada di sini ya. Atau mungkin kalian bisa menggunakan folder masing-masing. Nah, di sini saya sudah simpan nih data COVID-19 ya. Nah, COVID-19. Dan pastikan ini datanya itu bukan dalam bentuk Excel, tapi dalam bentuk file CSV ya teman-teman. Dalam bentuk file CSV. Nah, untuk memastikannya gimana? Ini datanya ada banyak banget ya, ada ribuan data, ada ribuan raw data. Jadi ini kalau kita analisis dengan Excel itu udah nggak mungkin ya, akan berat banget dan akan susah banget. Nah, ini sudah saya eh, simpan dalam bentuk file CSV. Nah, bagi teman-teman yang belum menyimpan, ini save as ya, save as. Nah, kemudian di sini dilihat di ekstensi filenya CSV, delimate. Nah, ini pakai yang ini. Itu artinya file kita sudah dalam bentuk file CSV. Oke. Nah, di sini sudah terbuka ya untuk file untuk Jupyternya. Kita akan buka saja Jupyternya di sini di Anaconda-nya. Kita tunggu sebentar. Oke. Di sini kalian harus membuka folder di mana akan kalian simpan data-data kalian. Misalnya di sini saya biasanya di sini ya di dokumen yang ini nih. Di dokumen ini file dokumen. Nah, tadi kan Python script ya. Nah, di sini sudah ada ya data CSV saya.
Karena tadi saya sudah simpan di sini yang mau saya analisis. Kalau belum ada, teman-teman harus pindahkan dulu file yang udah saya kasih, yang COVID-19 ini ke folder di mana akan kita gunakan untuk sebagai penyimpanan dari script dari Python ini ya. Oke. Di sini yang selanjutnya kita buat script apa namanya ruang kerja baru ya. Oke, kita buat di sini ruang kerja baru. Nah, ini saya sudah buat ya di sini. Misalnya saya kasih nama di sini analisis data COVID-19. Nah, bisa seperti itu. Kita rename aja. Oke. Nah, langkah pertama kita akan membaca ya. Bagaimana cara membaca file CSV gitu kan. Nah, caranya kita tulis di sini import akan ini import. Nah, kita akan menggunakan matplotlib ya dulu. Matplotlib. Matplotlib dot pyplot slt. Nah, kemudian kita juga akan menggunakan pandas. Jadi kita akan menggunakan pandas dan matplotlib. Import library pandas gini svd. Nah, ini cara mengaktifkan library pandas. Oke, ini boleh kita run ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan memanggil kita. Data kita itu nanti namanya sudah tahu ya, namanya apa. Data saya yang mau saya ini ada yang mau saya analisis adalah namanya covid19.csv. Ini akan kita baca ini. Oke, berarti cara bacanya kita akan sajikan data ini dalam bentuk data frame. Jadi ini df data frame ini sama dengan pd dot kita akan baca read. Yang dibacanya adalah csv. csv underscore csv. Nah, tulis nama file kita. Apa tadi nama filenya? Jangan sampai salah. covid19.csv. Kemudian kita panggil data frame-nya. Nah, ini sudah terbaca ya file yang tadi. Ini terdiri dari 32.065 row data dan ada 6 kolom. Ini ada provinsi di sini ya. Ini ada row datanya dari nomor 0 sampai 3.000, 32.064. Ini ada provinsi, kemudian di sini ada country ya, negara, latitude, longitude, date, ini tanggal, konfirmasi, terkonfirmasi positif, date yang meninggal, yang recovered yang sembuh. Nah, bagaimana kita menganalisis data ini? Saya akan kasih contoh ya. Ini kan ada banyak banget, ada ribuan banget datanya. Misalnya kita akan menganalisis data yang Indonesia aja gitu ya. Yang country-nya di sini ada Indonesia itu di mana sebenarnya. Oke, kita buat misalnya variabel Indonesia misalnya sini ya. Ini bebas ya nama variabelnya. Untuk nama variabelnya akan sesuaikan aja misalnya Indonesia
sama dengan data frame atau DF. Nah, pakai kurung siku ya. DF. Terus yang isinya country ya. Country. Kita tulis aja country di sini. Country. Country region. Yang ini aja kali ya, copy aja lah biar nggak salah. Oke, nah ini yang isinya country itu yang sama dengan kolom country yang entry-nya itu Indonesia negaranya. Kalau misalnya kalian nanti mau negara apa, Yaman misalnya, atau negara Afghanistan atau Amerika, boleh juga Indonesia. Nah, jadi ini artinya kita akan mengklaster data yang akan kita analisis itu khusus untuk yang negara Indonesia aja. Oke. Nah, sekarang kita panggil nih Indonesia ya. Oke. Ternyata ada 121 baris ya untuk yang Indonesia di data kita yang tadi. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, nah, kita akan menuliskan kasus yang terkonfirmasi positif aja. Jadi kasus confirm yang confirm aja. Misal kasus yang confirm Indonesia itu mulai tanggal berapa? Artinya kalau terkonfirmasinya itu yang mulai ini kan ada banyak yang nol ya. Kita mulai yang ada kasusnya. Jadi yang lebih dari atau sama dengan nol atau yang lebih dari nol lah ya. Yang lebih dari nol gitu. Kita akan menampilkan kasus Indonesia pertama kalinya kapan atau yang di atas nol kasus terkonfirmasinya. Nah, kita bisa cluster lebih spesifik ya yang Indonesia ini. Misalnya kita buat variabel kasus di sini. Kasus kasus sama dengan variabel kasus ini khusus untuk yang memuat kasus terkonfirmasi ya. Ini kita ambil dari variabel Indonesia yang atas gitu, di mana si Indonesia ini adalah yang yang terkonfirmasinya, bagian yang terkonfirmasinya yang ini nih, bagian yang terkonfirmasinya itu lebih dari gitu, lebih dari nol. Kasus yang terkonfirmasinya lebih dari nol. Oke, kita tampilkan ya, kita coba. Oke, ini, nah jadi di sini kelihatan ya, yang lebih dari nol itu mulai ada kasus terkonfirmasi ini pada bulan Mei, tanggal bulan Mei ya, bulan Maret ya. Bulan Maret tanggal 2 tahun 2020. Ada 2 orang. Ini ada 81 raw data di sini. Nah, ini kita menampilkan dari sini lebih spesifik lagi nih sekarang.
Jadi khusus untuk yang terkonfirmasi aja di Indonesia. Yang di atas nol ya terkonfirmasinya. Oke, kita juga bisa membuat grafiknya ya. Seperti apa nih? Kenaikan atau pergerakan dari si grafik ini. Kenaikan kasusnya bisa kita gambar. Nah, kita gunakan matplotlib aja, plt plot dalam kurung kasus. Nah, di mana kasusnya itu untuk sumbu X-nya kita pakai tanggal ya, tanggal date ya. Nah, di sini nih sesuaikan dengan judul ininya ya, jangan sampai salah. Nah, date untuk sumbu X-nya, koma untuk sumbu Y-nya kita pakai yang terkonfirmasi. Kasus juga gitu, tapi yang terkonfirmasi, confirm, pakai yang confirm. Nah, yang ini. Untuk sumbu Y-nya ya, garis vertikalnya. Coba kita tampilkan plt dot show. Shift enter. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, jadi seperti ini nih kasusnya itu. Kasus yang terkonfirmasi. Ini kan kecil banget di sini ya karena banyak banget datanya untuk yang bawah. Oke, sebenarnya kita tidak hanya bisa menggambar kasus terkonfirmasi aja, kita akan bandingkan dengan kasus yang meninggal dan yang sembuh misalnya. Yang sembuh, saya yang sembuh di sini aja ya. Ini saya kopikan lagi nih. Nah, untuk yang sembuh berarti atau yang meninggal ada yang sembuh pakai yang recovered ya. Recovered. Ininya aja, kasumbu Y-nya aja yang diganti. Yang recovered. Oke, kita coba ya. Shift enter. Nah, ini yang recovered. Jadi kenaikannya seperti ini nih, ini recoverednya sedikit ya. Kita akan bandingkan lagi yang meninggal. Gimana sih yang meninggal ini? Ya, kita copy lagi nih yang ini supaya tidak capek nulis. Nah, coba. Misalnya di sini dead. Nah, ini yang meninggal nih. Jumlah yang meninggal kan. Coba run. Oke, nah sekarang yang meninggal ini yang warna biru ya. Kasusnya yang warna biru. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai, bisa dikasih nama di sininya. Yang warna merah, yang warna biru itu apa? Misalnya pakai PLT Legend ya. PLT dot legend. Kurung buka. Misalnya yang ini, untuk yang pertama itu jumlah kasus ya. Terkonfirmasi yang kami pertama kan. Yang kedua itu
yang sembuh. Yang ketiga itu apa? Salah, yang meninggal ya. Nanti nggak apa-apa di copy aja. Nah, sekarang udah ada ya jumlah kasus yang sembuh dan yang meninggal. Seperti ini. Oke, mungkin sampai sini saja ya. Nanti kalian coba buat seperti ini di komputernya masing-masing ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.